Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Nah, kita sekarang sudah memasuki bab 5, yaitu pengolahan data. Pada bagian bab 5 ini nanti akan dibagi menjadi beberapa subbab. Namun sebelum kita mulai mempelajari bab 5 ini, anak-anak bisa buka sambil disimak di buku paketnya halaman 112. Nah, pada bab pengolahan data atau di bab 5 ini nanti pokok bahasannya akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terkait pengumpulan data, yaitu teknik-teknik dalam pengumpulan data itu apa saja. Ini yang menjadi pokok bahasan kita kali ini, ya. Teknik-teknik pengumpulan data ini adalah pokok bahasan kita kali ini. Kemudian nanti ada lagi kelanjutannya, yaitu tentang data yang sudah kita kumpulkan, bagaimana cara membacanya, yaitu memahami, menyebutkan suatu informasi dari sajian data, dari data yang sudah ditampilkan. Nah, yang terakhir di bab ini yaitu kita akan bahas tentang penyajian data, yaitu menyajikan data. Menyajikan data bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk histogram atau grafik, atau diagram garis, atau diagram lingkaran, ada banyak nanti. Nah, materi hari ini kita hanya akan fokus pada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini nanti menjadi suatu acuan ketika kita ingin membaca data atau menyajikan data. Pada pengumpulan data, apa sih data itu? Data itu merupakan suatu keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, data ini kita bisa olah. Data ini nanti menjadi sesuatu yang biasanya digunakan oleh beberapa orang atau oleh beberapa pihak, yang di situ bisa juga dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh, data kehadiran anak-anak. Misalnya, anak-anak hari Senin hadir, hari Selasa hadir, hari Rabu hadir, Kamis, Jumat tidak hadir. Atau misalnya kehadiran anak-anak selama 1 semester. Nah, jumlah kehadiran dan ketidakhadiran itu kita sebut dengan data. Nanti data itu bisa kita laporkan dalam bentuk apa? Kalau punya anak-anak biasanya dalam bentuk rapot. Jadi di rapot anak-anak mesti kan ada kehadirannya berapa, tidak hadirnya berapa, alfanya berapa. Nah, data itu digunakan sebagai laporan. Ada lagi kegunaan data? Ada, banyak. Jadi tergantung kita mau ke arah mana. Apakah endingnya nanti ke arah pelaporan biasa, atau endingnya ke arah hasil suatu penelitian, hasil suatu pengamatan. Nah, kita butuh yang namanya data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Data dikumpulkan dalam beberapa cara. Yang pertama dengan cara pencatatan langsung. Nah, contoh pencatatan langsung, data yang diperoleh dalam pencatatan langsung di sini contohnya adalah pencatatan skor pada suatu pertandingan. Misal ada pertandingan sepak bola misalnya. Nah, pencatatan langsungnya seperti apa? Ketika ada 1 gol, kita langsung tulis. Berarti grup A dapat, atau kelompok A atau tim A dapat nilai gol 1, tim B 0. Nanti gol lagi. Nah, atau misalnya pencatatan kalau ada seorang pedagang yang sedang mencatat, mengelis hasil penjualan hari ini. Misal kita jualan laku 1 barang A, atau suatu barang misalnya jajanan apa gitu ya, kita tulis nama jajanannya, lakunya berapa. Nanti ada transaksi lagi, kita catat lagi. Atau misalnya pencatatan nilai siswa. Jadi bisa pencatatan nilai siswa, catatan tugas, nah seperti itu. Itu pencatatan secara langsung. Misalnya seperti ini. Pada hari ini tugas 1 yang mengumpulkan si A, si B, si C.
Besoknya ada tugas lagi yang ngumpulkan ini. Besoknya nah berapa siapa saja. Nah, itu termasuk ke dalam pencatatan secara langsung. Kemudian ada juga pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara itu tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan suatu hal. Jadi kalau saya ingin mewawancarai, misal kamu mewawancarai temanmu, kamu menanyakan pada temanmu, ke semua temanmu ya, terkait makanan yang mereka sukai. Nah, makanan apa saja? Nanti kamu bisa nyimpulkan dalam satu kelas ternyata yang makanan yang paling disukai oleh anak-anak, oleh teman-teman semua adalah ini. Pelajaran yang disukai oleh teman-teman semua adalah ini. Nah, itu dari hasil tanya jawab kepada teman-teman, kepada anak-anak satu per satu. Nah, itu disebut wawancara. Nah, dua teknik ini umum dipakai di dalam sebuah penelitian nantinya. Jadi teknik ini lebih sering juga digunakan ya. Kemudian untuk teknik berikutnya penelitian ini biasanya digunakan bersamaan dengan teknik lain. Jadi kalau ke arah ke pengumpulan data, teknik ini lebih condong kita ke pencatatan langsung. Jadi dari pengamatan langsung dicatat, pengamatan langsung dicatat. Nah, seperti itu. Nah, itu dari teknik penelitian. Hanya bedanya adalah pada penerapannya saja. Tetapi pada prosesnya nanti teknik penelitian ini lebih banyak juga menggabungkan dengan teknik pencatatan langsung. Kemudian teknik yang berikutnya adalah menyebarkan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu, nah ini bukan wawancara ya, ini masih keterangan yang tadi. Nah, angket itu atau kuesioner sebenarnya sebuah kumpulan pertanyaan yang kita ajukan kepada seseorang, tetapi tidak secara langsung. Kita bisa membuat sebuah lembaran yang itu nanti orang tersebut disuruh untuk mengisi. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Saya sudah belajar matematika pada soal nomor 1 pertanyaan pertama ya. Saya sudah belajar matematika pada malam hari sebelum pelajaran esok hari. Pilihan jawabannya SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, ini kita disuruh menyentang, memberi tanda centang. Biasanya seperti itu kalau bentuk kuesioner atau angket. Jadi kalau wawancara tadi adalah tanya jawab secara langsung, tapi kalau kuesioner itu pertanyaan, kumpulan pertanyaan yang diajukan tetapi tidak secara langsung. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, jadi pengumpulan data ada berapa tadi? Pengumpulan data yaitu yang pertama pencatatan langsung, yang kedua melakukan wawancara, yang ketiga penelitian, dan yang terakhir yaitu dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, ini menjadi pokok bahasan bab 5 pada sub yang pertama. Setelah membahas tentang pengumpulan data ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara menyajikan data. Nah, cara menyajikan data atau sebelum cara menyajikan data nanti kita bahas dulu cara membacanya bagaimana. Nah, membaca data dan menyajikan data akan saya bahas pada materi selanjutnya. Saya rasa itu untuk jumpa kita kali ini. Terima kasih. Oke, sedikit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.